Jadi depan kita ini guys, kita udah diperhadapkan dengan seri yang menurut gue gaming tertinggi saat ini ya menurut gue. Oke guys, kali ini karena berhubung kita sudah review AOC 27G2 yang IPS 144 Hz dan kita menemukan di range harga 3 juta sampai 5 juta itu ada di meja ini gitu. Jadi gue mau sandangin 3 monitor ini yang gue tahu IPS 27 inch 144 Hz dan kita pilih yang terbaik. Oke guys, jadi di sini ada 3 monitor, gue sebutin dulu. Jadi di sini ada LG GL650F, favorit gue di 2019 dan nggak tahu akan jadi favorit gue setelah video ini atau kagak. Dari sini ada AOC 27G2 yang kemarin kalian udah lihat, racun luar biasa dengan harganya yang super duper di bawah rata-rata gitu ya. Tapi speknya di atas rata-rata gitu. Nah di sini ada Asus VG279Q dan gue pengen lihat perbedaannya atau apa yang kalian dapat dan kalian nggak dapat kalau kalian memilih salah satu dari monitor ini. Oke, jadi depan kita ini guys, kita udah diperhadapkan dengan seri yang menurut gue gaming tertinggi saat ini ya menurut gue. Karena panelnya udah IPS 144 Hz dan 1 millisecond. Walaupun 1 millisecond kalau kalian cari banyak referensi di internet, 1 millisecond di panel IPS tetap kalah dengan 1 millisecond panel TN. Tapi it's okay. Kalian nggak akan berasain itu dalam daily driver kalian atau dalam main game, itu sangat kecil persentasenya. Jadi kalian mungkin nggak berasa. Nah, di sini guys yang menariknya, Asus di sini menjadi lebih kompetitif, lebih mantep pada saat disandangin begini karena Asus harganya turun guys. Terakhir itu kita review 27 inch ini harga 5 jutaan. Nah, sekarang tuh jadi 4,5 juta guys. Kenapa menarik? Karena dia memberikan kita garansi 3 tahun. Jadi kalian harus tahu itu dulu. Sedangkan 2 di sini hanya memberikan kalian garansi 1 plus 2. Setahun full dan 2 tahun servis aja. Oke, kita lihat dulu mungkin dari bodinya guys. Di sini LG dengan signature-nya warna merah yang melingkar, fan-nya keluar ke belakang. Dan menurut gua kalau di sini disandangin tiga-tiganya, terus di sini ada AOC yang gayanya sama dengan AOC 24G2E5 atau 27G2E5 ya. Dengan body yang sama, gua rasa ini untuk menekan produksi. Jadi mereka bikin panel yang sama di 27 inch gitu ya. Jadi 27 inch yang G2E5 bisa dipakai juga di G2 ini. Jadi bisa cutting harga pastinya. Nah di Asus ini menurut gue yang paling keren, seperti yang kita udah review. Nah jadi Asus ini guys, kalau kalian bodinya kalau kalian lihat bodinya di belakang, itu udah paling keren dari ketiganya sebenarnya. Ini bodinya bener-bener manis gitu ya, bentuk robot masa depan gitu yang gue udah pernah review. Dan kalau kalian belum nonton reviewnya, kalian bisa cek di card. Gue akan taruh cardnya, kalian tinggal klik. Dan di sini untuk dia keluar anginnya itu di bentuk V-nya dia, di Asusnya dia. Dan aduh gimana ya, susah di ngomong. Untuk sekarang ini gue selama ini berpikir bahwa LG ini adalah yang terbaik guys, adalah yang terbaik dari line up ini IPS 144 Hz. Tapi dengan datangnya AOC dengan harga yang super kompetitif, itu pertama. Dan yang kedua ada Asus di sini yang harganya baru turun. Jadi mempertimbangkan lagi apa yang menjadi yang terbaik itu di tahun 2019. Jadi apa yang terbaik dari LG itu di 2019 waktu itu, dan pada saat masuk ke 2020 ini Asus ini memberikan tantangan gitu ya, menantang gitu dengan harga yang 4,5 juta. Walaupun setelah turun harga dari harga 5 juta. Jadi dari ketiga ini guys, kita bisa ambil 4 poin yang paling penting yang bisa kita bandingin dari ketiga monitor itu. Ketiga monitor ini, pertama adalah needs-nya, kedua adalah harganya, ketiga adalah modelnya, keempat adalah garansinya. Jadi di sini AOC ini cuma kasih kita nits di 250, brightness-nya cuma 250, dan mungkin kalian bisa ngerasain, ngelihat dari depan bagaimana AOC ini agak sedikit redup dibanding keduanya ini. Settingan dari ketiga monitor ini gue samain, yaitu brightness 100 dan kontras 70. Nah, AOC ini walaupun nitsnya rendah, dia diimbangin dengan harganya yang fantastis guys. Itu 3 jutaan sampai 3,5 juta. Karena gue masih belum pasti untuk harganya ini. Barangnya juga baru boleh minjem. Ya seperti yang review gue sebelumnya, itu agak kotor,
HDMI juga dikasih 3 itu ya. Ya begitulah. Ya anggaplah harganya 3,5 juta. Nah, di LG ini ya mungkin udah turun guys. Terakhir gue dapat 4,5, udah 4,4, di sini 4,5 juta. Di bulan Februari akhir, enggak, udah mau Maret awal ini. Udah Maret awal. Dan ini ketiga pilihan monitor IPS. Nah, keunggulan Asus dari ketiganya menurut gua adalah garansi dan speakernya guys. Jadi udah dikasih speaker. Satu-satunya monitor dari ketiga ini yang udah dikasih speaker dan garansinya 3 tahun guys. Jadi kalau kalian takut monitor kalian rusak ya ambillah Asus gitu. Nah, di sini LG tetap punya keunggulan guys. Yaitu keunggulannya tetap bodinya menurut gua yang paling terbaik dengan harga yang cukup kompetitif. Kalau kalian memang mentingin bodinya, seperti yang gue bilang di tahun 2019 yang lalu saat gue review monitor ini, memang dari ketiganya ini bodinya LG yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling enak, height adjustment-nya paling enak dari antara kedua yang lain, dan juga LG yang duluan keluar, bener nggak? Duluan keluar. Gue mau shout out dulu untuk sponsor kita kali ini, seperti biasa video ini sponsori oleh Oximus yang bergerak di produk bracket baik untuk TV, proyektor, monitor, dan multi monitor. Salah satunya adalah seri Hydra yang bisa di setup dari 1 sampai 6 monitor dan bisa di customize sesuai kebutuhan setiap orang. Kalian tinggal cek linknya di deskripsi di bawah. Oke guys, jadi kita udah di depan nih, dan kalau kalian bisa lihat di depan, hal yang bisa kalian sadari langsung adalah di sini AOC 27G2 memiliki bezel yang paling tipis. Bahkan jika dibandingkan dengan LG 27GL650. Dan menurut gue itu kerja yang bagus dari AOC yang menunjukkan sedikit perbedaan, nggak cuma sama di tahun 2020, apalagi dia baru keluar gitu ya di AOC ini. Dan di sini juga Asus satu-satunya yang tidak bezel-less. Dia masih ada bezel, walaupun bezelnya dia bikin tipis banget, sedikit keluar, tapi it's okay, menurut gue it's okay. Jadi pilihan di tangan kalian. Kalau gue boleh saran, kalau kalian memilih monitor yang terbaik saat ini dengan value yang paling tinggi, kalian bisa beli Asus karena dia udah garansi 3 tahun dan harganya 4,5 juta. Kalau kalian budgetnya pas-pasan dan mepet gitu ya, dan kalian mau menghemat 1 juta, karena 1 juta di elektronik bisa dapat banyak, apalagi segmen komputer gitu ya. Kalian bisa beli mouse, bahkan model O aja baru 700.000. Nah, masih ada kembali 300.000 gitu ya. Dan 300.000 kalian bisa beli speaker. Nah, di sini AOC memberikan value yang paling tinggi juga dari sisi harganya. Karena harganya masih 3 jutaan. Pastinya gue nggak tahu, tapi range yang kita dikasih ke kita ada 3 sampai 3,5 juta. Kalau bisa 3 juta saja, menurut gue itu sakit sih ya. Karena bayangin monitor 4,5 juta di kiri. Nah, di sini kalian 27 inch 3 juta misalkan, 1,5 juta sisanya kalian masih bisa beli monitor 24 inch. Bayangin ya. Nah, sedangkan LG di sini bukannya nggak worth it, karena dia mempunyai body yang keren aja, menurut gue itu keren banget. Di 2019 juga dia keluar dengan spek yang imba menurut gue ya. Udah IPS dan 144 Hz, dan dari warnanya juga mantep. Nitsnya udah 400, tapi ya memang dipepet gitu guys ya. Di 2020 ini awal, udah Maret sih, udah Maret ini udah dipepet sama AOC, dan harga Asus yang dipotong tadi yang gue bilang membuat LG ini terkesan nggak semenarik itu lagi dari sisi harganya. Walaupun kalau kita tahu dari bodinya tetap enak di LG. Dari tiltnya, dari vertikalnya, menurut gue head adjustmentnya juga menurut gue LG yang terbaik di sini. Cuma hanya satu-satunya yang gue baru sadari, LG nggak bisa swivel guys. Dua ini bisa. Nah, untuk dari face mount dan lain hal, spesifikasi yang lainnya menurut gua sama-sama aja. Jadi pilihan semua di tangan kalian, dan kalian bisa komen di bawah apa yang menjadi pilihan kalian. Karena di tahun 2020 ini IPS 144 Hz menurut gua pilihan yang terbaik. Karena kalian udah menggabungkan dua sisi yang dimana mungkin 3-4 tahun yang lalu, kalau kalian mau editing mesti pakai IPS gitu ya. Kalau kalian mau main gaming mesti 144 Hz atau 240. Tapi di tahun 2020 ini di cross sama mereka karena mungkin kebutuhannya supaya seimbang. Karena banyak juga sekarang YouTuber gaming yang butuh monitor refresh rate tinggi dengan panel IPS. Dan itu juga sisi yang bagus bagi monitor-monitor yang speknya kita bisa bilang di bawah IPS 144 Hz. Misalkan VA 144 Hz atau TN 144 Hz.
karena itu grade-nya kan semakin ke atas semakin mahal gitu ya. Jadi dengan adanya cross seperti ini, harga-harga yang tadi gue bilang di bawah itu VA dan TN menjadi lebih murah dan terjangkau. Apalagi yang baru keluar di tahun 2020 untuk bersaing di pasaran yang semakin ketat ini. Jadi pilihan kembali di tangan kalian, tapi kalau gue punya uang lebih 4,5 juta gue akan ambil Asus. Tapi kalau gue uangnya pas-pasan, kita bisa consider AOC G2, 27 G2 aja. Yang keren banget, kalian harus nonton reviewnya karena ini barangnya kita juga belum bisa beli sekarang ya saat video ini dibuat dan kita masih pinjam. Oke guys, jadi di sini yang gue bisa temuin ada 3 monitor ini. Tapi kalau kalian punya rekomendasi yang lain dengan IPS 144 Hz, mungkin di video berikutnya gue bisa compare. Kalian bisa komen di bawah, kasih tahu gue, nanti gue akan sandangin. Oke, jelas sih di sini persaingannya semakin ketat dan AOC dengan 250 nit pun masih kurang sih buat gue sih. Buat gue sih masih kurang. Tetap 400. Gue tetap jalan di 400 nit. Terangnya mantap banget. Oke. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap canggih.